Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini akan membuat video penjelasan terkait skala sikap. Nah, di sini saya beserta anggota kelompok saya akan menjelaskan terkait skala sikap. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya yang terdiri dari 3 anak, yaitu Intan Ayu Fadila dengan NIM belakang 174, kemudian ada Gita Putri Ramawati dengan NIM belakang 265, dan saya sendiri Fitria Imanika dengan NIM belakang 267. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi skala sikap. Nah, menurut Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada tahun 2023, skala sikap dipandang sebagai instrumen yang esensial untuk mengukur perubahan dan perkembangan sikap pada individu, terutama dalam studi mengenai kepercayaan dan kecenderungan berperilaku. Nah, jadi di sini skala sikap itu orang bisa mengekspresikan atau menyampaikan pendapatnya, bisa melalui pertanyaan ya tidak atau yang lainnya, dan bisa juga melalui ekspresi senang, sedih, marah, ataupun kecewa. Nah, data yang diperoleh dari skala sikap di sini itu berupa data kualitatif yang diolah menjadi data kuantitatif dan hasil akhirnya adalah data kualitatif. Nah, di sini ada komponen sikap. Nah, jadi guru ketika menilai sikap dari peserta didik atau seseorang itu harus memperhatikan 3 komponen sikap ini. Yang pertama ada kognisi, afeksi, dan juga konasi. Nah, kognisi ini berkaitan dengan pengetahuan siswa atau pengetahuan seseorang terhadap objek yang mau dituju. Jadi seperti kayak dalam konteks matematika itu siswa itu tahu gitu kebergunaan, kebermanfaatan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, yang kedua itu afeksi. Afeksi di sini itu berkaitan dengan perasaan siswa terhadap pernyataan atau objek yang mau kita tuju. Jadi contohnya itu seperti kayak perasaan siswa ketika belajar matematika, dia itu justru senang atau justru cemas gitu. Nah, yang ketiga itu konasi. Nah, di sini tuh konasi itu berkaitan dengan cara memperlakukan cara siswa berperilaku atau memperlakukan objek tersebut. Jadi ketika dia mau ketemu matematika, ketika dia menghadapi soal matematika, itu dia justru cemas atau dia justru termotivasi seperti itu. Dia tuh senang atau termotivasi atau justru dia itu bakal menghindar seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke skala Goodman. Nah, menurut Bahrun Alifah dan juga Mulyono pada tahun 2018, skala Goodman adalah skala yang hanya menyediakan 2 pilihan jawaban. Misalnya, ya tidak, baik jelek, pernah belum pernah, dan lain-lain. Nah, ini tuh kayak jawabannya tuh konsisten dan jelas, hanya ada 2 pilihan, ya atau tidak. Nah, di sini data yang dihasilkan adalah data nominal, di mana jawaban positif diberi nilai 1 dan negatif diberi nilai 0. Nah, seperti contoh, saya merasa matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Nah, ini kan jawaban positif atau favorable-nya itu jawaban ya, jadi skor ya 1 dan skor tidak 0. Nah, kalau nomor contoh yang kedua ini, saya takut jika harus mengerjakan soal matematika yang sulit. Nah, di sini yang favorable atau pernyataan jawaban positif itu jawaban yang tidak, jadi tidak bernilai 1 dan ya bernilai 0, seperti itu. Oke, selanjutnya ada rating scale. Nah, rating scale ini berisi tentang seperangkat pernyataan yang akan diukur dengan menunjukkan peringkat kualitas yang dimiliki oleh pernyataan yang akan dinilai. Ini menurut Hermawan, penelitian yang dilakukan Hermawan. Nah, data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Nah, rating scale ini lebih fleksibel, yaitu tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tapi juga dapat digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan,
seperti skala untuk mengukur status sosial, ekonomi, pengetahuan, dan lain-lain. Lalu, yang terpenting dari instrumen penyusunan rating scale ini adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban di setiap item instrumen. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi Triana dan Wahyu Oktri Widyarto tahun 2013. Nah, di sini ada contohnya rating scale. Ini ada petunjuk, nyatakanlah tingkatan dari setiap pernyataan dengan melingkari salah satu angka yang ada di depan pernyataan tersebut. Angka-angka tersebut menunjukkan arti angka 1 ini bernilai tidak memuaskan, angka 2 di bawah rata-rata, angka 3 rata-rata, angka 4 di atas rata-rata, dan 5 sempurna. Ini contohnya seorang responden pada pernyataan nomor 1 memilih kenyamanan ruang kelas 12A itu memilih angka 2, di mana menurut dia ini di bawah rata-rata kenyamanan ruang kelas gitu. Nah, di sini ada cara menilai rating scale ini, yaitu ada rumusnya di sini. P dengan P ini merupakan persentase, dengan P sama dengan skor hasil pemilihan data per skor ideal kali 100%. Di mana skor ideal ini skor tertinggi dikali jumlah responden dikali jumlah butir soal. Ini saya temukan dari jurnal yang dilakukan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sapna I. Hippi tahun 2022. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang terpenting dari instrumen ini adalah harus dapat mengartikan angka-angka yang diberikan tadi, yaitu 1 tidak memuaskan, 2 di bawah rata-rata, 3 rata-rata, 4 di atas rata-rata, dan 5 sempurna. Begitu. Lalu selanjutnya ada kelebihan rating scale dan kelemahan rating scale. Nah, kelebihan rating scale ini yang pertama penggunaannya mudah, karena dia hanya memilih antara angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Lalu dapat mengetahui gambaran suatu perilaku, karena tadi ada dari pilihan ini terdapat deskripsinya, angka 1 itu mendeskripsikan apa, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, dapat mengonfirmasi antara realitas dan persepsi subjektif. Lalu kelemahan rating scale ini terlalu longgar, cenderung ke sikap skala, dan terkesan hal umum. Maksud dari terlalu longgar ini, si responden tidak dibebaskan untuk memilih kayak seumpama dia memilih angka 2, tapi juga kadang 3, jadi dia tidak bisa berpendapat gitu. Jadi harus responden dipaksa untuk memilih antara kelima ini. Oke, next. Yang selanjutnya adalah skala Likert. Nah, skala Likert ini sebenarnya sama dengan rating scale. Rating scale tadi itu termasuk turunan dari skala Likert. Gitu. Nah, skala Likert ini adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok tentang gejala atau fenomena pendidikan. Ini menurut Faradilla et al. Tahun 2020. Nah, dalam skala Likert ini terdapat 2 bentuk pertanyaan atau pernyataan, yaitu bentuk pernyataan positif atau yang untuk mengukur skala positif atau biasa disebut favorable, dan bentuk pernyataan negatif untuk mengukur skala negatif atau unfavorable. Nah, hampir sama dengan rating scale tadi. Pada skala Likert ini terdapat 5 pilihan, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, ragu-ragu setuju, dan sangat setuju. Nah, di setiap poin ini terdapat skornya. Untuk pernyataan positif, sangat tidak setuju berskor 0, tidak setuju berskor 1, ragu-ragu berskor 2, setuju berskor 3, dan sangat setuju berskor 4. Begitupun sebaliknya di pernyataan negatif atau unfavorable, yaitu untuk skor 4 itu milik sangat tidak setuju, skor 3
untuk tidak setuju, skor 2 untuk ragu-ragu, skor 1 untuk setuju, dan skor 0 untuk sangat setuju. Nah, sebenarnya saya kemarin mencari-cari itu terdapat jurnal juga yang menyatakan bahwa skor-skornya ini begini. Pada favorable ini, skor 1 ini milik sangat tidak setuju, skor 2 milik tidak setuju, skor 3 milik ragu-ragu, dan seterusnya. Namun, yang saya ambil di sini adalah yang skor 0 untuk yang sangat tidak setuju pada favorable, dan seterusnya. Lalu terdapat penambahan bahwa beberapa orang itu hanya menyertakan 4 pilihan, yaitu setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk apa? Ini untuk memilih responden, untuk memaksa responden untuk memilih antara dia setuju atau tidak, yaitu forced choice atau pilihan paksa, dinamakan forced choice. Nah, dari sini ini menghilangkan ragu-ragu. Nah, jadi si responden ini tidak mendapatkan kesempatan untuk menyatakan sikap ragu-ragu atau netral, gitu. Nah, kenapa sih kok ada favorable dan unfavorable? Karena jika seseorang diberikan skala Likert, bentuk skala Likert ini, jika berbentuk yang favorable semua, yaitu pernyataan positif semua, maka dia akan cenderung memilih angka, cenderung memilih sangat setuju semua. Nah, maka dari itu, untuk menghindari si responden memilih angka setuju semua, pilihan sangat setuju semua, maka dia harus dikasih unfavorable, dikasih seling-selingan gitu, antara favorable, unfavorable, favorable, unfavorable, atau bagaimana, pokoknya dia harus seling-selingan gitu, untuk menghindari si responden pemilih sangat setuju semua, begitu. Ini menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mawardi tahun 2019. Lalu selanjutnya, ini ada contoh perhitungan skala Likert unfavorable. Ini juga saya ambil dari jurnalnya Mawardi tadi. Untuk pernyataan peraturan tata tertib sekolah lebih banyak mengekang tingkah laku siswa daripada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ini kan merupakan pernyataan negatif ya. Jadi, sangat setuju bernilai 0. Nah, lalu di sini terdapat distribusi frekuensi jawaban subjek, yaitu sangat setuju berjumlah 36 orang, setuju atau ST terdapat 40 orang, ragu-ragu terdapat 64 orang, tidak setuju ada 44 orang, dan sangat tidak setuju ada 16 orang. Ini. Nah, di sini ada cara perhitungannya skala Likert. Nah, cara perhitungannya di sini F ini sebagai frekuensi. Tadi kan sudah tahu 36 orang ini sangat setuju, 40 orang sangat tidak setuju, dan setuju, 40 orang ini setuju, dan seterusnya. Mohon maaf, itu terdapat keliruan pada singkatan ya. Setuju itu harusnya S. Nah, setelah itu dimasukkan dalam tabel ini. SS ini 36, ST 40 orang 40, RR 64, TS 44, STS 16. Lalu jika dijumlahkan semua ini kan ada 200 orang. Nah, jumlah ini kita anggap N gitu ya. Nah, F per N yaitu frekuensi per jumlah tadi, jumlah seluruhnya ini sama, itu merupakan proporsi atau P. Nah, cara menghitung proporsi ini
membagi frekuensi dengan jumlah subjek tadi ya. Misalnya proporsi jawaban sangat setuju adalah 36 dibagi 200 sama dengan 0,180. Lalu ada PK atau proporsi kumulatif. Nah, cara menghitungnya itu menambah proporsi-proporsi di sebelah kirinya. Contohnya pada ST atau sangat tidak setuju, itu kan proporsinya tadi 0,200 ditambah sebelah kirinya itu 0,180. Nah, 0,200 ditambah 0,180 sama dengan 0,380. Sedangkan untuk proporsi RR atau ragu-ragu ini kan tadi 0,320. Lalu di sebelah kirinya ada 0,200, terus sebelah kirinya lagi ada 0,180. Jadi dijumlah semuanya gitu. Setelah dijumlah menghasilkan 0,700 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ini ada titik tengah. Titik tengah PK, mohon maaf. Ada titik tengah PK. Titik tengah PK ini dihasilkan dengan cara ini sama dengan titik tengah PK sama dengan setengah kali P ditambah PKB, di mana PKB ini proporsi kumulatif dalam kategori sebelah kirinya. Contohnya, untuk yang ST ya, kan PK-nya 0,380. Lalu ditambah PKB. PKB kan sebelah kirinya. Berarti 0,380 per 2 ditambah PKB. PKB-nya 0,180. Begitu, dan seterusnya. Nah, Z ini diperoleh, lalu ada Z. Z ini diperoleh dengan melihat harga Z untuk masing-masing titik tengah PK dalam tabel deviasi normal. Jadi dilihat di tabel Z. Nah, lalu selanjutnya ada Z plus 1,341. Ini ditambah ya, dijumlahkan untuk harga Z negatif yang diperoleh diubah menjadi positif. Tadi kan Z itu kan dilihat dari tabel Z, lalu ditambahkan 1,341 karena harga Z negatif yang diperoleh diubah menjadi positif. Jadi ditambahkan 1,341. Jadi Z tadi untuk SS kan Z-nya min 1,341 ditambah 1,341 sama dengan 0. Jadi dituliskan di sini 0. Dan seterusnya. Lalu dibulatkan, itu pembulatan Z itu. Yang 0,00 dibulatkan jadi 0, 0,758 dibulatkan jadi 1, 1,441 dibulatkan jadi 1, 2,219 pembulatannya adalah 2, dan 3,092 pembulatannya adalah 3. Nah, di sini ada tambahan. Prosedur yang sama tadi ini juga diterapkan pada skor pernyataan positif atau favorable dengan catatan kategori jawaban sangat tidak setuju itu berada di kolom paling kiri tabel analisis. Jadi kan ini urutannya sangat setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, TS, STS. Nah, untuk yang favorable nanti itu STS berada yang sebelah kiri menggantikan SS. Dan SS-nya ini berada pada sebelah yang paling kanan. Lalu selanjutnya ini ada contoh skala Likert yang favorable bentuk checklist. Ini menurut buku yang Zainal Arifin tahun 2019. Diberikan contoh ini. Berikan jawaban pernyataan dengan tanda centang pada kolom yang tersedia sesuai dengan kondisi saudara. Pada yang nomor 1, terdapat pernyataan, saya mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran matematika di kelas. Nah, ini kan merupakan bentuk pernyataan yang positif ya, yaitu favorable. Maka nilai SS ini dinilai 4. Dan seterusnya. Lalu juga ada contoh skala Likert
yang bentuk pilihan ganda. Ini juga menurut Zainal Arifin pada bukunya. Ini terdapat contohnya, petunjuk. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana kemampuan peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran matematika. Silakan Anda memberi lingkaran pada alternatif jawaban yang telah disediakan. Jadi nanti untuk yang nomor 1, berapa besar antusiasme Anda terhadap mata pelajaran matematika? Nah, di sini nanti si responden akan melingkari salah satu dari kelima jawaban ini. Begitupun juga yang contoh nomor 2. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan skala Likert. Nah, kelebihan skala Likert ini mudah dalam pengembangan analisis. Yaitu karena tadi ada 5 pilihan. Jadi, bagi peneliti itu mudah untuk menganalisis. Lalu, yang kemudian dapat memberikan keterangan yang lebih nyata tentang pendapat atau sikap responden. Jadi dia dipaksa untuk memilih dari 5 pilihan ini, begitu. Nah, untuk kelemahannya ini, responden mungkin cenderung memilih jawaban yang dianggap sosial diinginkan atau menghindari pilihan yang ekstrim. Contohnya, jika seorang laki-laki yang suka merokok diberikan skala Likert dengan bunyinya seperti pernyataannya seperti ini. Merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, karena pada kenyataannya ini merupakan jawaban yang benar, yaitu sangat setuju kan seharusnya. Namun, karena dia pecandu merokok, jadi dia menjawab seharusnya menurut dia itu tidak setuju. Namun karena menurut pada umumnya, menurut sosial kita semua ini itu sangat setuju harusnya jawabannya, tapi dia memilih yang tidak setuju. Jadi seharusnya, maksudnya responden ini cenderung memilih jawaban yang dianggap sosial itu tadi. Tidak milih jujur gitu loh maksudnya. Nah, kemudian dalam kuesioner yang panjang, responden bisa kehilangan minat dan memberikan jawaban yang tidak mencerminkan pendapat sebenarnya. Kayak karena contohnya si responden ini diberi skala Likert yang berjumlah 30 atau mungkin 50 atau lebih. Nah, dari sini dipastikan si responden ini akan merasa jenuh dan bosan sehingga dia ngasal jawabnya. Begitu. Lalu terdapat kelemahan yang terakhir yaitu pilihan terbatas. Maksudnya pilihan terbatas ini kan tadi ada 5 pilihan saja atau kadang hanya 4 pilihan saja. Sedangkan seperti yang saya jelaskan pada rating scale tadi, mungkin pada suatu kondisi si responden ini memiliki opini lain dan daripada 4 jawaban tadi. Nah, maka dari itu merupakan kelemahan skala Likert. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk skala sikap selanjutnya itu ada skala sikap semantik diferensial. Untuk skala semantik diferensial ini dikembangkan oleh Charles Egerton Osgood pada tahun 1957. Menurut Osgood, semantik diferensial merupakan kombinasi asosiasi terkontrol dan penskalaan, di mana subjek menilai suatu konsep melalui serangkaian skala kata sifat bipolar untuk menunjukkan arah dan intensitas asosiasi mereka. Bagaimana sih maksudnya? Asosiasi terkontrol ini mengacu pada bagaimana seseorang itu menghubungkan suatu konsep dengan kata sifat tertentu. Lalu terkontrol di sini itu karena subjek itu diberikan kata sifat tertentu untuk menilai konsep tersebut. Lalu di mana subjek menilai suatu konsep melalui serangkaian skala kata sifat bipolar. Subjek ini menilai intensitas atau kecenderungannya dari asosiasi tadi pada suatu skala, yang mana skala ini itu berbentuk kata sifat bipolar, yang kata sifat bipolar itu kata sifat yang berlawanan makna. Contohnya seperti baik, buruk, senang, sedih, kasar, lembut, bukan seperti misal baik, tidak baik, senang, tidak senang, bukan seperti itu.
Lalu skalanya itu antara rentang 1 sampai 7. Lalu untuk menunjukkan arah dan intensitas asosiasi mereka, ini tuh mengacu pada seberapa kuat kecenderungan subjek terhadap konsep yang diberikan. Nah, semakin dekat subjek itu memberikan tanda ke salah satu sisi atau ke salah satu kata sifat, maka semakin kuat peraksaan subjek tersebut ke arah kata sifat tersebut, baik itu positif maupun negatif. Lalu skala semantik diferensial ini ada 2 komponen, yaitu stimulus dan respon. Stimulus ini itu merupakan konsep yang akan dinilai oleh responden. Lalu respon di sini itu adalah 2 kata sifat yang bipolar tadi, yang berlawanan makna. Contohnya di sini ada konsep atau stimulus yang diberikan yaitu father, ayah. Lalu responnya itu ada happy, sad, hard, soft, slow, dan fast. Nah, respon dari semantik diferensial ini menurut Osgood ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu ada dimensi evaluasi. Ini melihat konsep itu, melihat stimulus itu dari baik dan buruknya. Kata sifat yang bisa digunakan di dimensi evaluasi ini bisa nyaman, bingung, nikmat, hambar, tenang, gelisah, santai, cemas. Lalu ada dimensi potensi, yaitu menilai stimulus dilihat dari kuat dan lemahnya stimulus itu. Itu kata sifat yang bisa digunakan itu bisa kuat, lemah, tinggi, rendah, cepat, lamban, kasar, lembut, mantap, goyah. Lalu yang terakhir ada dimensi aktivitas, yaitu menilai stimulus dari aktif dan pasifnya stimulus itu sendiri. Kata sifat yang bisa digunakan yaitu aktif, pasif, dinamis, statis, kaku, lemas, tegang, rileks, goyah, loyo, gairah, loyo, menyala, dan redup. Lalu kelebihan dan kelemahan dari skala semantik diferensial. Yang pertama, kelebihan dari skala semantik diferensial ini ada prosedur pengukurannya ini jelas dan baku, memungkinkan hasil yang konsisten tanpa bias peneliti. Pengukuran jelas dan baku di sini itu skala semantik diferensial ini memiliki aturan yang pasti tadi. Ada aturannya yaitu subjek itu memberikan tanda pada skala untuk menilai suatu konsep terhadap 2 kata sifat yang telah diberikan, yang mana 2 kata sifat itu berlawanan. Nah, aturan ini kan sudah jelas dan baku, sehingga tidak bisa disesuaikan berdasarkan pendapat pribadi peneliti, sehingga tidak menimbulkan bias peneliti. Lalu hasil pengukuran ini konsisten jika dilakukan berulang. Karena pengukuran aturan skala ini jelas dan baku, sehingga jika konsep yang sama diukur berulang kali terhadap objek atau konsep yang sama, hasilnya itu tidak akan jauh berubah. Lalu penggunaannya mudah setelah pengembangan awal selesai, setelah penyusunan instrumen itu selesai, dengan proses interpretasi hasil yang sederhana. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mencari skor dari skala semantik diferensial itu sendiri. Lalu untuk kelemahan skala semantik diferensial itu ada subjektivitas responden, ketergantungan pada pemahaman responden, yang mana meskipun skala semantik diferensial ini dirancang untuk menjadi objektif, namun hasilnya ini masih bisa dipengaruhi oleh bagaimana responden ini memahami pasangan kata sifat yang diberikan. Jika responden memiliki pemahaman yang berbeda tentang kata sifat tersebut, maka ini dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran.
Lalu yang kedua, kelemahan yang kedua itu kesulitan dalam pemilihan kata sifat. Nah, menentukan pasangan kata sifat yang representatif dan relevan terhadap suatu konsep atau stimulus ini seringkali menjadi tantangan. Sehingga penggunaan kata sifat, respon, dan stimulus itu harus relevan. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada validitas konseptual. Validitas ini bergantung pada sejauh mana pasangan kata sifat ini mencerminkan konsep yang diukur. Jika pemilihannya tidak tepat, maka hasilnya akan menyesatkan. Jadi, kembali lagi bahwa pemilihan kata sifat itu harus relevan dengan stimulus yang diberikan. Nah, ini ada penggunaan skala semantik diferensial. Ini sudah ada skala semantik diferensial dari 3 faktor: kognitif, afektif, behavior. Lalu untuk melihat skor rata-ratanya itu rumusnya itu jumlah skor tiap butir dibagi banyaknya responden. Dengan jika skor rata-ratanya itu kurang dari 5, maka responnya itu mengarah ke respon negatif. Lalu jika lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, maka responnya itu ke respon positif. Karena tadi kan skala semantik diferensial ini kan terdiri 1 sampai 7 kan. Jika kurang dari 5, maka responnya negatif. Jika lebih dari sama dengan 5, maka dinilai responnya itu mengarah ke positif. Lalu untuk mencari presentasi indikatornya itu rumusnya jumlah skor indikator dibagi banyak responden dikalikan dengan 100%. Nah, berikut adalah cara pemberian skornya. Misal ini ada suatu data angket penilaian sikap siswa di sekolah. Ada 14 siswa, yang mana ada 15 pertanyaan atau 15 stimulus, 15 skala lah, dengan jumlah nilainya itu 1045. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tadi, nilai rata-rata itu adalah nilai rata-rata tiap stimulus yang diberikan atau sepernyataan, yang mana rumusnya tadi adalah jumlah skor tiap butir dibagi jumlah responden. Kan ini ada 15 item atau 15 butir pernyataan. Nah, misal kita ingin mencari bagaimana responden itu, bagaimana kecenderungan para siswa. Misal pada item pertama itu skornya tertera jumlahnya itu adalah 75. Nah, berarti jumlah skornya 75 dibagi jumlah responden yaitu 14 didapatkan 5,3, yang mana kan lebih dari 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa responden itu mengarah ke positif. Lalu misal kita ambil item yang kelima, itu jumlah skor tiap butirnya yaitu 67. 67 dibagi dengan jumlah respondennya yaitu 14, hasilnya yaitu 4,7, yang mana ini adalah kurang dari 5. Jadi hasil dari responden ini cenderung mengarah ke negatif. Lalu untuk mencari presentase indikatornya itu jumlah skor indikator dibagi banyak responden dikalikan dengan 100. Jumlah skor indikator ini ada 1045 dibagi banyak responden yaitu 14 dikalikan 100% yaitu 74,6%. Nah, selanjutnya ada skala Thurston. Skala Thurston ini diciptakan oleh L.L. Thurston pada tahun 1926, yang mana prosedur pengembangan skala Thurston ini berbeda dengan skala lainnya seperti skala Likert, di mana skala Thurston ini mengharuskan adanya uji panelis sebelum uji coba empirik.
nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu di skala Thurston ini juga ada favorable dan unfavorable. Favorable ini pernyataan yang mendukung objek sikap yang diukur. Kalau unfavorable, pernyataan yang tidak mendukung objek sikap yang diukur. Nah, berikut adalah representasi skema dari skala Thurston. Yang ini, yang O1, O2, O3 itu merupakan item yang akan item berupa pernyataan-pernyataan yang akan dinilai oleh judgment atau panelis atau ya. Nah, lalu dari pernyataan itu dinilai oleh judgment atau panelis yang mana dari skala rentang favorable hingga unfavorable dari 1 hingga 11 itu akan dinilai oleh para judgment panelis. Lalu hasilnya nanti akan dipilih lagi mana pernyataan yang masuk atau yang dinilai itu relevan untuk diberikan kepada responden. Nah, pemilihan ini itu dihitung berdasarkan skor yang diberikan oleh para judgment. Seperti ini, seperti dilihat pada gambar skala itu ada Q2, Q1, Q3. Langsung saja ke contohnya agar lebih jelas. Nah, di sini ada contoh penggunaan skala Thurston. Saya ambil dari jurnal Psikologi Teori dan Terapan. Ini sudah hasil uji panelis. Ini adalah pernyataan-pernyataan dengan nomor item P1 dan seterusnya itu yang sudah dinilai oleh panelis. Kan skornya kan tadi 1 sampai 11. Nah, ini ada yang berskor 8, 7,5, 10 dan seterusnya. Lalu ada keterangannya non signifikan, signifikan, dipertimbangkan. Nah, yang dipilih nanti, yang dipilih untuk diserahkan kepada responden itu adalah yang signifikan. Yang mana yang signifikan itu adalah yang nilai medianya itu kurang dari 6. Yang signifikan itu yang medianya itu lebih dari 6 dan interkuartilnya itu kurang dari sama dengan 4. Nah, ini merupakan item yang sudah terpilih, yang sudah dipilih dari yang signifikan-signifikan saja tadi. Itu ada item P9, P38, dan seterusnya. Yang mana tadi kan saya katakan diurutkan dari skornya. Nah, ini ada titik skalanya ya. 1, 3, 4, dan seterusnya itu sampai 11. Nah, nanti dari item-item yang akan diserahkan kepada responden ini, item yang sudah terpilih ini, responden itu hanya memilih pilihannya itu ya setuju dan tidak setuju. Jadi, skala 1 sampai 11 tadi itu hanya dinilai untuk panelis atau judgment saja. Lalu jika sudah terpilih, nanti yang akan dinilai oleh responden itu hanya responden memilih setuju dan tidak setuju dari pernyataan yang sudah dipilah-pilih dari panelis tadi. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari skala Thurston. Kelebihannya yaitu terhindar dari jawaban yang sama atau adanya bias dalam memberi respon seperti respons persetujuan yang ekstrim, atau kelemahannya dalam pemberian respon yang tidak bervariasi atau halo effect. Respon persetujuan yang ekstrim ini adalah bias yang
sering terjadi ketika responden cenderung memilih jawaban yang sangat setuju atau sangat tidak setuju tanpa mempertimbangkan pertanyaan dengan hati-hati. Hal ini biasanya sering terjadi pada skala Likert. Kalau di skala terusan ini kan, yang akan dinilai oleh responden itu kan hanya setuju dan tidak setuju. Jadi tidak ada jawaban yang sangat setuju, cukup setuju atau kurang setuju seperti itu. Hanya ada 2 pilihan, yaitu setuju dan sangat setuju. Nah, halo effect ini adalah bias yang terjadi ketika penilaiannya terhadap suatu atribut atau karakteristik seseorang atau objek ini mempengaruhi penilaian terhadap atribut lainnya. Ya, misalnya ini jika seseorang menganggap objek atau orang tertentu baik dalam suatu aspek, maka mereka itu cenderung memberikan penilaian yang lebih baik pada aspek lainnya gitu, tanpa dilihat pernyataannya, meskipun tidak relevan. Seperti itu. Lalu untuk kelemahannya, beban kerja yang banyak. Metode skala terus ini kan tadi ada melalui proses dinilai oleh panelis dulu sebelum di share kepada responden. Nah, ini tuh memakan waktu yang lama, sehingga bisa menjadi kurang efisien. Apalagi jika jumlah item yang harus dinilai itu sangat banyak. Lalu dipengaruhi oleh karakteristik judgment, yang berarti bahwa proses penilaian atau penjurian dalam model ini itu sangat bergantung pada individu yang memberikan penilaian atau judgment itu sendiri. Nah, karakter judgment ini atau panelis ini kan berbeda-beda. Ada yang seperti bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalamannya, pengetahuan, nilai pribadi, atau bahkan kondisi psikologis panelis itu sendiri yang dapat mempengaruhi hasil penskalaan atau nilai yang diberikan. Nah, misalnya panelis ini yang menilai ini sangat optimis, cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap suatu objek atau pernyataan dibanding seseorang yang lebih kritis atau orang yang memiliki latar belakang perspektif yang berbeda bisa menilai atribut yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Nah, oleh karena itu, karakteristik judgment ini mempengaruhi cara penilaiannya dan bisa menghasilkan ketidakkonsistenan atau ketidakakuratan dalam proses penskalaan. Berikut ada Q&A yang sudah kami jawab dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok-kelompok lain pada saat presentasi di kelas. Berikut bisa dibaca sendiri. Ini adalah pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 4 beserta jawabannya. Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 2. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kelompok 3 dan kelompok 9. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kelompok 10. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 8. Sekian pemaparan materi mengenai skala sikap dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, bisa disilahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.